Aku mau cerita sesuatu yang mungkin malu untuk diakui banyak orang. Aku pernah merasa ibuku menyebalkan. Aku pernah kesal dengan pertanyaannya. Aku pernah menganggap perhatiannya berlebihan. Dan sekarang, aku tidak bisa memaafkan diri sendiri untuk itu. Bukan karena dia marah, tapi karena dia tidak pernah marah. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Dulu, waktu masih remaja, aku pikir aku sudah tahu segalanya. Ibu bicara, aku setengah dengerin. Ibu nanya, aku jawab seadanya. Ibu masuk kamar, aku tutup laptop atau pura-pura sibuk. Bukan karena benci, tapi karena aku merasa hidupku lebih penting untuk diurus daripada duduk ngobrol sama ibu. Teman-teman lebih seru, handphone lebih menarik. Dunia di luar sana terasa lebih nyata daripada suara ibu yang manggil makan dari dapur. Dan ibu, dia tidak pernah protes keras. Paling dia bilang, ya sudah, nanti kalau sudah dingin jangan minta dihangatkan. Aku ketawa waktu itu. Sekarang, kalimat itu terasa seperti pisau kecil di dada. Kita sering baru menghargai sesuatu setelah kita tidak bisa lagi merasakannya. Waktu aku mulai kuliah, aku pergi dari rumah. Dan aku senang. Akhirnya bebas. Tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang nanya pulang jam berapa. Aku tidak sadar waktu itu bahwa di rumah ada seseorang yang tiba kehilangan alasan untuk masak banyak. Ibu masih masak, tapi porsinya berkurang. Ibu masih bangun pagi, tapi tidak ada seragam yang harus disiapkan. Ibu masih ada, tapi rumah terasa berbeda untuknya. Aku tahu ini bukan karena ibu cerita. Aku tahu ini karena jauh kemudian aku menemukan fotonya sendiri di dapur. Di jam-jam yang biasanya kami sarapan bersama. Dia tidak minta aku pulang. Dia tidak pernah bilang dia kesepian. Dia cuma bilang, hati-hati di sana ya. Jangan lupa makan. Dan aku balas dengan, iya bu, lalu tutup telepon. Kepergian kita adalah kehilangan yang tidak pernah ibu ucapkan. Tapi selalu dia rasakan. Lalu aku kerja. Dan sibuk menjadi alasan yang aku pakai untuk segalanya. Sibuk jadi tidak bisa pulang lebaran tepat waktu. Sibuk jadi tidak angkat telepon ibu waktu dia hubungi di siang hari. Sibuk jadi chat ibu yang masuk cuma aku baca tanpa balas. Karena pikirku, nanti saja masih ada waktu. Ibu kirim foto makanan. Ibu kirim foto kucing di depan rumah. Ibu kirim pesan panjang nanya kabarku. Dan aku reply dengan emoji. Atau kadang cuma centang biru tanpa kata-kata. Aku tidak sadar bahwa bagi ibu, mengirim pesan itu butuh usaha. Dia ketik pelan-pelan. Kadang salah ketik, dihapus, diketik lagi. Karena dia ingin kalimatnya benar. Karena dia ingin aku tahu bahwa dia memikirkanku. Dan aku balas dengan emoji. Waktu kita terlalu berharga untuk dibalas. Tapi tidak pernah terlalu berharga untuk dia luangkan memikirkan kita. Aku mulai sadar bukan dari kejadian besar. Bukan dari musibah. Bukan dari kematian. Aku sadar dari hal kecil yang menampar pelan, tapi dalam. Suatu hari aku pulang ke rumah. Dan aku perhatikan, tangannya sudah berbeda dari yang aku ingat. Ada keriput yang dulu tidak ada. Ada uban yang bertambah. Ada gerakannya yang sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Dan aku duduk di situ sambil pura-pura main HP. Tapi sebenarnya aku sedang menghitung. Berapa tahun sudah aku tidak benar melihat ibuku. Bukan lihat dalam arti tatap muka. Tapi melihat, memperhatikan, hadir, ada. Dan jawabannya membuatku diam lama sekali. Ibu menua setiap hari. Dan kita sering baru menyadarinya ketika perubahannya sudah tidak bisa diabaikan. Kalau aku bisa kembali, aku tidak akan tutup pintu kamar waktu ibu mau masuk. Aku tidak akan jawab iya-iya tanpa benar-benar mendengar. Aku tidak akan merasa malu jalan bareng ibu di depan teman-teman. Aku akan duduk lebih lama di meja makan. Aku akan tanya balik waktu dia cerita tentang tetangga yang aku tidak kenal. Aku akan bilang makasih, Bu, untuk hal-hal yang selama ini aku anggap biasa. Tapi waktu tidak bisa diputar. Yang bisa aku lakukan
adalah sekarang. Mulai sekarang, dengan cara yang berbeda. Bukan karena ibu minta, tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaiku sedalam dia. Dan aku hampir melewatkan itu semua karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang, kalau dipikir lagi, tidak ada separuhnya yang sepenting dia. Penyesalan terbesar bukan melakukan hal yang salah, tapi tidak melakukan hal yang benar ketika masih ada kesempatan. Aku tidak tahu kondisimu dengan ibumu sekarang. Mungkin hubungan kalian baik-baik saja. Mungkin ada jarak. Mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Mungkin ada kata yang belum terucap dari salah satu pihak. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, selama ibumu masih ada, tidak ada yang benar terlambat. Terlambat itu bukan ketika kamu belum sempat menelepon. Terlambat itu ketika kamu tidak bisa lagi menelepon dan kamu baru menyesal. Jadi ambil waktumu, bukan waktu yang sisa. Waktu yang kamu sengaja luangkan khusus untuk dia. Duduk bersamanya, dengarkan ceritanya, meski sudah kamu dengar berkali-kali. Pegang tangannya, dan katakan apa yang selama ini kamu tahan. Ibu, aku minta maaf kalau selama ini aku kurang hadir. Dan terima kasih untuk segalanya yang tidak pernah aku ucapkan. Karena pada akhirnya, semua pencapaianmu, semua kesuksesanmu, akan terasa hampa kalau orang yang paling ingin kamu banggakan sudah tidak bisa lagi melihatnya. Jangan biarkan itu terjadi. Masih ada waktu. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bagikan ke satu orang yang kamu rasa perlu mendengar ini. Mungkin temanmu, mungkin adikmu, mungkin dirimu sendiri yang butuh pengingat. Dan sebelum kamu tutup layar ini, lakukan satu hal kecil yang tadi aku bilang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan.